Shalom, puji nama Tuhan, selamat hari Minggu saudara. Mari sejenak kita bersatu dulu bersama-sama dengan mereka yang terpapar, bersama dengan saudara-saudara, sahabat Dibut yang saya hormati, salam hangat buat semua saudara-saudara yang lain. Mari sedikit waktu kita bersatu dulu, saya mengajak kita menyanyi bersama lagu yang berkata mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang dan tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Tuhan, mari Engkau masuk dalam hati hamba-Mu. Mari Engkau berkuasa dalam hati hamba-Mu. Mari Engkau ada di ruangan ini. Mari ada Engkau ada dalam hati saudara-saudaraku. Tuhan, siang hari ini, Tuhan, di hari Minggu, kami tetap terus menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sambil kami bermohon kepadamu Tuhan, kami diberi kekuatan dan kesehatan. Kami menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang patut kami sembah. Kami mohon kepadamu Tuhan, bersama-sama dengan kami, karena kami sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saudara-saudaraku, kita dengar satu ayat dalam kitab pertama Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan Allah adalah setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Luar biasa pembacaan Alkitab ini. Allah adalah setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Saudara-saudara, akan puji nama Tuhan. Firman ini menarik sekali. Saya sering memberikan pendampingan pastoral ya kepada mereka yang terpapar. Tapi kali ini saya tetap memakai ayat ini menjadi sebuah kekuatan bagi saya dan saudara. Apa yang pernah dialami oleh saudara, mereka sudah sembuh, tapi masih banyak juga yang terpapar. Termasuk saya juga harus memberi semangat terhadap diri saya dengan ayat ini, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang tidak tepat. Tuhan tidak pernah menjanjikan dan menyatakan sesuatu yang tidak benar, tapi segala sesuatu ditepati Tuhan. Dan saudara-saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan yang saya alami, pencobaan-pencobaan yang saudara alami adalah pencobaan biasa, kata Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, seringkali kita mengalami masalah, ada sakit penyakit, mungkin kita mengalami masalah ekonomi, mengalami masalah pekerjaan, ada beban berat, ada persoalan keluarga, ada banyak hal yang kita alami, dan mungkin kita berkata tidak mungkin, atau tidak seorang pun yang tahu, tidak seorang pun yang mengerti dengan hati dan perasaan yang kita alami, apalagi yang terpapar COVID-19. Mungkin orang berperasaan bahwa orang mengucilkan orang, saya dan saudara, mereka tidak suka lagi mendekat dengan orang. Mungkin juga mereka berkata bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang patut menerima hal ini. Saudara-saudara, jangan takut, firman Tuhan memberi sebuah kekuatan bagi kita sekalian. Dan mungkin juga saudara ingat bahwa Rasul Paulus sebuah rasul yang besar. Ingat, bukan berarti firman Tuhan yang disampaikan hari ini adalah firman Tuhan yang tidak punya hati dan perasaan, kata Rasul Paulus. Tetapi firman Tuhan adalah sebuah kekuatan. Bukan berarti Rasul Paulus menyampaikan firman ini kemudian dia tidak pernah mengalami persoalan yang besar. Ingat saudara-saudara, Rasul Paulus pernah mengalami kelaparan, dia pernah mengalami kehausan, dia pernah disiksa, dia pernah menderita, dia pernah dipenjarakan, dan banyak hal yang dia alami. Tetapi apa yang dia alami, haus, lapar, disiksa, menderita, ditekan, masuk penjara, bukan karena dia melakukan kejahatan. Tetapi ingat, karena dia melakukan penginjilan, dia menyampaikan berita keselamatan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kalau orang mesti mengalami hal seperti ini, sepanjang orang tidak melakukan kejahatan, melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sepanjang kita melaksanakan tugas pelayanan dengan baik dan benar, saudara-saudara sahabat Dikbud mengajar, memberi bekal pendidikan bagi anak-anak kita, memberi pendampingan, tidak pernah fitnah orang, tidak berpikir negatif terhadap orang, selalu berpikir positif, dan kita pasti
akan selalu merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyadari bahwa di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Jadi di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Jadi saudara percaya ayat ini, jangan takut dan gentar. Jangan takut dan gentar, kita lebih dari pemenang. Maka apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, sakit penyakit, maka itu hal yang biasa. Dia akan menjadi hal yang tidak biasa kalau kita tidak mencari Tuhan. Kalau orang sakit, orang cuma cari pak opo-opo. Kalau orang sakit, orang cuma menyembah berhala. Kalau orang sakit, orang cuma pikir-pikir negatif pak orang sudah fui-fui dan lain sebagainya. Maka itu bukan persoalan biasa. Orang yang membuat hal yang menjadi luar biasa. Dan kalau kita berpemikiran seperti itu, kita tidak akan pernah sembuh. Tapi mari kita aminkan bahwa seperti firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam pertama Korintus katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Allah tidak pernah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak mampu kita hadapi. Kita punya roh, dan roh kita adalah roh yang akan menguatkan apapun yang kita hadapi. Percayalah, berkat Tuhan akan mengalir pada kita. Kita akan memperoleh berkat kesembuhan dari tempat ini. Saya berdoa dengan sungguh saudara-saudara yang sedang terpapar, bahwa jangan takut dan gelisah, Allah akan bekerja dengan kita asalkan kita datang kepada Dia, percaya kepada Dia. Mari saudara-saudara, kita terus mengaminkan bahwa Tuhan bersama kita, kita bersama Tuhan. Doakan apa yang kita kerjakan apa yang kita doakan, maka kita pasti diberkati Tuhan. Kita akan disembuhkan, kita akan diberkati. Berkat-berkat Tuhan, tingkap-tingkap langit akan terbuka bagi kita. Kalau tingkap langit terbuka bagi kita, berkat mengalir bagi kita, siapapun tidak bisa menutup berkat itu. Siapapun tidak bisa menutup tingkap langit yang dibukakan bagi kita. Saya percaya saudara semua diberkati Tuhan di hari Minggu ini. Salam sehat, terima kasih Tuhan memberkati. Shalom. Saudaraku, kita angkat pujian yang berkata, ada satu sobatku, mari dengan lagu ini memberi kekuatan bagi kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah ataupun sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita berdoa, Tuhan Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu melalui pertama Korintus 10 ayat 13. Engkau memberi kekuatan bahwa apa yang kami alami adalah selalu persoalan yang biasa, karena kami selalu mencari Tuhan. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Biar Tuhan firman ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan demi untuk pamer diri, bukan demi untuk dihormati dan dihargai, tetapi Tuhan kau pakai hamba-Mu menjadi berkat Tuhan. Jauhkanlah Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan-Mu. Jika Engkau mendapati kami melakukan kesalahan dosa, ampunilah dosa dan kesalahan kami, sehingga hamba-Mu dan saudara-saudara yang lain berhak memperoleh kesembuhan yang dari Tuhan. Kami layak untuk menerima dan disebut sebagai hamba-Mu. Kami layak dan diterima sebagai sahabat Tuhan. Kami layak diterima apa yang kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi teman-teman, saudara-saudara yang sedang terpapar COVID Tuhan. Mereka yang sangat sedih, kesepian, sedang diisolasi termasuk hamba-Mu Tuhan. Mari Tuhan kau hibur kami, kau beri kekuatan bagi kami. Firman Tuhan hari ini memberi kekuatan, kami tidak takut dan gentar. Tapi Tuhan kau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berdoalah bagi sahabat-sahabat Dikbud, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Biarlah mereka semakin kuat dalam pelayanan Tuhan. Mereka menjadikan anak didik untuk semakin cerdas. Pakai kami, sehat-sehatkanlah mereka Tuhan. Jangan ada yang terpapar COVID kepada saudara-saudara Tuhan. Karena Tuhan,
Biarlah Tuhan, apa yang sedang kami alami cukup saja Tuhan sampai di sini. Tapi Tuhan, pulihkanlah kami, pulihkanlah kota Tomohon, pulihkanlah negara ini, jauhkanlah dari semua hal yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin.